Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi saya untuk aksi nyata saya dengan tema Merdeka Belajar Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru, dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu modul ini. Yang pertama, pendahuluan, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa itu mengenali diri? Mengenali diri yaitu proses memahami kekuatan, kelemahan nilai, dan tujuan hidup. Mengapa penting bagi pendidik untuk mengenali diri dan perannya sebagai pendidik? Yaitu untuk bisa meningkatkan pemahaman diri untuk lebih efektif dalam mengajar dan mendidik. Selanjutnya, langkah-langkah mengenali diri. Yang pertama, refleksi pribadi, yaitu menyusun jurnal atau catatan harian, mengidentifikasi nilai dan prinsip pribadi. Berikutnya, feedback dari orang lain, yaitu mendengarkan pendapat dari kolega, siswa, dan orang tua. Selanjutnya, mengikuti tes kepribadian seperti MBTI, DISC, atau yang lainnya. Peran pendidik ada beberapa hal. Yang pertama, seorang pendidik itu sebagai pengajar, yaitu yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, sebagai pembimbing, yaitu seorang pendidik mampu memberikan arahan dan bantuan kepada siswa dalam mengembangkan diri. Yang ketiga, seorang pendidik sebagai motivator, yaitu untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, sebagai role model, yaitu seorang pendidik harus mampu menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku dan nilai-nilai positif. Yang kedua, apa peran saya sebagai pendidik? Sebagai pendidik, saya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Peran saya bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya, apa peran saya sebagai pendidik? Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran. Seorang pendidik harus mampu menyampaikan materi, yaitu mengajar dengan metode yang menarik dan interaktif agar siswa mudah memahami. Mengembangkan kurikulum, yaitu menyusun dan menyesuaikan materi sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Berikutnya, evaluasi dan penilaian, yaitu menilai kemampuan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik konstruktif.
Selanjutnya, apa peran saya sebagai pendidik? Yaitu pembimbing dan motivator. Pembimbing akademik. Yang pertama adalah pembimbing akademik, yaitu membantu siswa dalam memahami pelajaran dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, motivator, yaitu menginspirasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai dan penilaian, yaitu untuk menilai kemampuan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, peran saya sebagai pendidik adalah mengembangkan karakter. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama nilai dan etika, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu mengerjakan keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu menepati empati dan toleransi, yaitu membangun sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan. Peran saya sebagai pendidik yang berikutnya adalah inovasi dan kreativitas, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran kreatif, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif untuk membuat kelas yang lebih dinamis. Yang ketiga, pengembangan diri. Terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Selanjutnya, peran saya sebagai pendidik yang kelima ialah kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama, kerjasama dengan orang tua, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Yang kedua, kerjasama dengan rekan-rekan kerja, yaitu bekerja sama dengan guru lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, komunikasi dengan siswa, yaitu untuk membangun hubungan yang baik dan terbuka dengan siswa. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga dari modul ini adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Pertanyaannya adalah, mengapa saya ingin menjadi guru? Tentu yang pertama adalah karena panggilan hati untuk mendidik generasi penerus. Selanjutnya, keinginan untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, passion dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Selanjutnya, karakteristik guru yang saya inginkan. Yang pertama, guru yang inspiratif, yaitu menjadi sumber motivasi bagi siswa yang membangkitkan semangat belajar dan rasa ingin tahu. Yang kedua, guru yang peduli dan empati, yaitu mendengarkan dan memahami kebutuhan siswa, serta memberikan dukungan emosional. Yang ketiga, inovatif, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif, serta memanfaatkan teknologi dalam belajar. Tentu sebagai pendidik, kita juga harus memiliki pendekatan pengajaran. Di antaranya adalah satu, memberi pembelajaran aktif, yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar dan menggunakan diskusi, proyek, dan praktek langsung. Yang kedua, diferensiasi pengajaran, yaitu menyusun materi dan metode dengan kebutuhan individual siswa, serta menghargai keragaman kemampuan dan gaya belajar. Yang ketiga, pengembangan karakter, yaitu mengerjakan nilai-nilai moral dan etika untuk membangun sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Selanjutnya, ada tantangan dan solusi. Tantangan
yaitu meningkatkan motivasi siswa yang kurang bersemangat dan menangani perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Solusinya adalah menggunakan pendekatan yang personal dan individual, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas sekolah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai pendidik, peran saya sangat penting dalam membentuk masa depan siswa. Dengan dedikasi, inovasi, dan integritas, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Menjadi guru yang berarti, yaitu guru yang menginspirasi dan mendukung siswa untuk mencapai potensi mereka, mengajar dengan hati dan inovasi, serta menjadi panutan yang positif dan membangun karakter siswa. Baiklah, semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.